Badai prahara, dugaan perselingkuhan tengah menerpa rumah tangga Ricky Harun dan Herfiza Novianti. Tentu saja, label sebagai seorang pria soleh dan gemar mendatangi kajian, hingga menjadi kepala keluarga yang baik, sayang istri dan anak-anak seketika luntur. Tapi nyatanya, Kirun biasa Ricky Harun disapa, seperti tak ambil pusing dengan kabar miring ihwal dirinya yang diduga kerap mengunjungi tempat karaoke hingga menggayat LC. Semua gunjingan yang beredar di jejaring maya itu justru sama sekali tak lantas membuat Herfiza down. Justru keduanya semakin kompak dan mesra ketika membagikan momen liburan di Korea. Meski tak secara eksplisit mengklarifikasi soal tudingan tersebut, namun dalam video tersebut, Kirun menyinggung soal jatuh dan kegagalan. Lantas benarkah video itu menjadi bukti sangkalan atau justru ia pernah melakukan hal tersebut, namun pada akhirnya ia bisa kembali bebenah diri? Jatuh, ya bangkit lagi. Ibu, ayo, ibu. Wih, ski kapal. Jatuh, ya bangkit lagi. Gak perlu dikasih tahu, gak perlu dimotivasi. Kenapa antum? Balita aja tahu, kalau jatuh ya berdiri lagi. Kata Mas Ipo, jangan pernah menyerah. Ayo Kak Dias. Bukan hanya Kirun, istri tercinta pun menulis lirik yang seolah menggambarkan suasana hatinya saat ini. Dalam penggalan lirik itu, wanita 4 orang anak tersebut memilih telah memaafkan semuanya meski ada sakit yang begitu menyesakan dada. Ia juga kini fokus dengan tujuannya dan mengulang semua yang berantakan. Tak sampai di situ, prahara yang kini muncul ia anggap sebagai gerimis kecil. Karena ia pernah menghadapi badai ujian hidup, tapi tentu saja masih ada sekelumit kecewa dan luka. Lantas benarkah, meski sudah memaafkan, namun masih ada rasa kecewa dan sakit yang tersisa? Tentu saja, prahara yang kini menerpa bahtera Kirun dan Herfiza juga memantik rasa khawatir Donna Harun, ibunda Kirun. Meski tak lewat kata-kata, namun sepenggal komentar di laman foto berbagi putra sulungnya membuktikan jika ia bisa menjadi benteng. Wajar jika Donna khawatir, apalagi sejak Ricky Harun menikah, Donna begitu protektif. Bahkan dalam sebuah siniar, Donna berharap kehidupan anak dan mantu serta cucu-cucunya baik-baik saja. Kalau sekarang tuh ibu juga cuma pengen cucu-cucu mantu ibu tuh baik-baik aja gitu loh. Jadi apa ya, aku pengen kamu usaha lebih keras lagi untuk mereka gitu loh. Karena ya gitulah, kan kamu laki-laki. Munculnya video seru-seruan yang diduga Ricky Harun di sebuah tempat karaoke menyeret nama Kue Vince. Ia mengaku jika yang merekam video tersebut adalah dirinya, namun ia menepis jika ia dan Ricky Harun memiliki relasi spesial meski mengaku pernah bertemu 4 kali di sebuah event pada tahun 2024. Waktu itu tuh videonya kan sempat tiba-tiba keluar yang pagi-pagi kan. Terus aku nggak tahu apa-apa, terus tiba-tiba ada yang langsung nyerbu ke akun aku, makanya aku bikin klarifikasi. Tapi ada beberapa, itu tuh videonya tuh sebenarnya cewek bukan aku. Jadi ada beberapa potongan video yang bukan aku, cuman penuduhannya ke aku, mungkin kayak gitu. Cuman kalau kenal, aku kenal, tapi itu tuh kejadiannya udah lama banget. Udah 2024, cuman baru dikeluarnya sekarang. Nggak ada kegiatan apa-apa sih, nyanyi aja. Teddy Pardiana, suami mendiang Lina Zubaida yang juga mantan istri komedian Masyhur Sule, kembali bikin gaduh jagat maya setelah dirinya mengajukan permohonan penetapan ahli waris ke Pengadilan Agama Bandung untuk putri sematawayangnya Bintang. Tentu saja langkah Teddy ini lagi-lagi menyeret Sule dan anak-anaknya. Teddy sepertinya tak pernah kapok berurusan dengan Sule meski ia sempat mendekam di penjara karena terbukti telah menggelapkan aset. Bukannya insaf, justru Teddy kembali berulah meminta hak agar anaknya masuk dalam catatan waris mendiang Lina Zubaida. Benarkah Teddy khawatir jika anaknya tak masuk daftar penerima waris dari Lina?
Sejak Lina meninggal dunia, polemik soal harta milik Lina yang sejatinya diberikan oleh Sule selalu menjadi bahan perebutan oleh Teddy. Bahkan karena itu, Sule lagi-lagi ikut terseret dalam pusaran masalah ini meski tak ada hubungan dengan Bintang karena bukan darah dagingnya. Bahkan menurut Wati, jika merujuk pada hukum waris Islam, Teddy masih juga memiliki hak yang sama dengan Bintang, antara ditinggal meninggal oleh Lina, bukan ditinggal cerai. Lantas benarkah karena kondisi perekonomian tengah sulit, Teddy ngotot untuk mendapatkan haknya dan juga Bintang? Kalau penghasilan saya gak usah bilang ke siapa-siapa ya. Yang jelas, saya selama kerja atau nggak kerja, tetap yang saya utamakan itu kesejahteraan si kecil. Sejatinya, Sule sudah tak lagi memikirkan harta duniawi. Bahkan semua barang-barang mewah miliknya seperti mobil dan motor besar telah ia jual. Kini, ia hanya ingin menikmati hidup sambil melihat anak-anaknya bahagia. Apalagi ia juga telah memberikan dan menyiapkan warisan untuk anak-anaknya dari mulai Rizky Febian hingga Azam. Ya saya mau udah lewat itu. Udah lewat masa-masa itu ya. Jual-jualin juga. Lihat anak-anak udah gua siapin semua, rumah dan yang lain-lain. Semua anak-anak si Iki ada yang dikasih, ada yang dia beli sendiri. Ada yang dia beli sendiri. Si Putri udah dikasih ya, Kang Sule. Si Ridwan udah ada. Udah ada. Si Ferdi udah ada. Udah ada. Sampai Ajam udah ada. Semuanya udah disiapin. Sudah disiapin. Sama Kang Sule semua. Tanah wakaf udah saya siapin. Cari berita selebriti dan lifestyle yang lagi viral. Di sini tempatnya. Yuk subscribe, like, dan share. Oke Zone Vibes. All the vibes you need.